Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jemaah pengajian rahimakumullah, apa kabar? Baik, sehat? Sudah siap puasa? Sudah siap tarawih? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesiapan untuk beramal solih di bulan Ramadan ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan ngaji tentang pembatal atau perusak pahala puasa kita. Apa saja yang menyebabkan pahala puasa kita itu hilang atau rusak atau berkurang. Untuk menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai seperti yang Nabi ungkapkan kepada umatnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak, kata Nabi, dari orang-orang yang berpuasa itu ternyata dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat pengampunan dari Allah. Yang ia dapatkan hanya ju' wal atos, lapar dan haus. Nah, jangan sampai seperti itu, karena Nabi sudah mengisyaratkan betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat ampunan dosa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Jangan sampai. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Nabi mengisyaratkan seperti itu, Nabi juga memberikan keterangan kepada umatnya bagaimana supaya pahala puasa kita itu terjaga, bisa full, bisa berlipat-lipat ganda pahalanya. Ibu-ibu rahimakumullah, puasa beda dengan ibadah lain, dia ada kekhususan tersendiri. Kata Nabi, kullu amali bani Adam yudha'afu. Tiap-tiap amal anak cucu Adam itu Allah lipat gandakan pahalanya. Al-hasanati bi asli amsalihha. Satu amal kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya 10 ila sab'i mi'ati difin, sampai 700 kali lipat pahalanya. Tuh. Satu amal kebaikan kita, saking Allah sayang sama kita, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Nabi melanjutkan, qala Allahu azza wa jal, Allah yang mulia berfirman, illa saum, kecuali puasa. Puasa itu spesifik, khas, khusus, tersendiri dia. Kecuali puasa, bukan 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat pahalanya, bukan 700 kali lipat, lebih dari itu. Terserah kepada Allah mau dikasih berapa pahalanya. Maka kata Nabi, qala Allahu azza wa jal illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, Allah berfirman, puasa itu untukku, khusus untukku, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Terserah pada Allah berapa lipatan pahala puasa kita. Maka jamaah rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan lipatan pahala yang tanpa batas, no limit, nggak ada limitnya. Bukan 7.000, bukan, bisa lebih. 7 juta Ustadz, enggak, bisa lebih. 7 miliar bisa lebih, terserah pada Allah. Kenapa tadi? Karena kata Rasulullah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah untukku, spesial untukku. Kenapa dia diberikan pahala yang tanpa batas? Kan kita pertanyaan seperti itu. Satu kali kebaikan kita selain puasa dibalas 10 sampai 700 kali lipat, tergantung kesungguhan melakukan dan keikhlasan melakukannya. Tapi kalau puasa kok bisa tanpa batas itu kenapa? Jawabannya adalah
ayyada'a sahwatuhu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan sahwatnya, dia meninggalkan makan minumnya karena Allah. Dia dengan suaminya, ibu dengan suami ibu sudah halal, sudah menikah. Tetapi karena Ramadan puasa siang hari, dia tidak melakukan hubungan suami istri karena takut kepada Allah. Ya kalau mau nipu-nipu bisa kan ya? Anak-anak suruh belanja ke Tanjung Karang, Bandar Lampung, rumah dikunci, disetel lagu dangdut yang gede, tetangga kan nggak tahu kita terengah-engah di dalam. Rahasia kan? Bisa, tapi dia nggak melakukannya. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Maka Allah ridho kepada orang itu. Dia nggak melakukan, nggak melampiaskan syahwatnya kepada yang halal. Karena aku, kata Allah, maka aku ridho, aku kasih pahala tanpa batas. Wa ta'amahu, dia meninggalkan makan dan minumnya. Bisa aja kita makan minum, betul Bu? Kunci kamar, bikin kopi satu gelok gede itu, beli kue satu toples, kue kering tadi tuh loh, yang tadi buat nyami, setel murotal Quran, sangka tetangga kita ngaji, bukan kita lagi ngopi. Bisa kita, atau main ke Candi Mas, orang nggak kenal kita, banyak warung bakso kan, makan bakso 3 mangkok, pulang ke rumah lap bibir kering. Puasa mak, puasa wah lapar mak ini. Bisa, tapi dia nggak mau melakukan itu karena takut kepada Allah. Allah melihatnya, maka oleh karena itulah Allah ridho kepada hambanya itu. Dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karena aku, kata Allah. Maka aku beri pahala no limit, tanpa batas. Inilah kesempatan emas untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala dari ibadah puasa Ramadan kita. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, tetapi ingat, hati-hati, kata Nabi, ada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Puasanya nggak batal, nggak perlu qadha, tapi pahalanya nggak ada. Apa saja? Yang pertama, perusak pahala puasa kita itu adalah karena lisan kita yang tak terjaga. Mulut inilah yang paling banyak mengantarkan orang kepada neraka. Mulut inilah yang paling banyak menyebabkan permusuhan, kebencian, dendam, sakit hati, bahkan bunuh orang. Mulut inilah yang paling banyak membuat orang pahala puasanya 0, 0, nggak ada sama sekali. Maka kata Nabi SAW, jamaah rahimakumullah, lasasiyamu minal akli wassarabi, innamasyamu minal lagwi warrafas. Puasa itu, kata Nabi, bukan hanya sekedar menahan makan dan menahan minum. Bukan, itu mah puasa anak kecil bahasa kita ini. Puasa orang awam. Kalau hanya nggak makan, nggak minum, semua orang bayang sanggup. Jadi kata Nabi mengingatkan kepada kita, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum. Tapi puasa itu adalah menahan diri dari perkataan lagu. Lagu itu apa Ustadz? Perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak mendatangkan pahala. Menye. Nah, ibu ini udah kayak burung murai, pagi-pagi sudah berkicau. Semuanya diomongin, semua diceritakan. Perkataan yang sia-sia, lagu. Warrofas, menahan diri dari perkataan rofas. Apa itu rofas? Rofas itu perkataan cabul. Ibu-ibu lagi duduk di teras, ada bujang tampan lewat, sweet, begitu. Nah, itu rofas. Ya. Jadi semua yang menyebabkan pahala puasa itu bisa rusak bahkan hilang, level tertingginya adalah karena lisan tidak terjaga. Maka kata Nabi dalam hadis lain menjelaskan kepada kita, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang melakukan zur, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan zur, az-zur, wal amala bihi, bahkan terus mengamalkannya ketika Ramadan, falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya kalau ada orang tidak bisa meninggalkan az-zur.
Apa itu azur? Seperti tadi azur, ucapan-ucapan yang berbau dosa dan maksiat, mencela, ghibah, namimah, sumpah palsu, caci maki. Itu azur, dusta, bohong. Kamu dari mana, Bu? Pulang pengajian, padahal pulang ngerumpi. Bu, di mana sih Bu? Beli bajunya bagus bener, saya pengen beli loh. Woi, di Jakarta ini. Padahal bambu kuning. Dusta. Jadi dusta, ghibah, namimah, adu domba, kemudian perkataan jorok, caci maki, berdebat, sumpah palsu, itu termasuk azur. Barang siapa yang tidak meninggalkan semua itu, kata Rasulullah, Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan minumnya. Maksudnya Allah nggak butuh sama puasa dia. Artinya puasa dia nggak dapat pahala apa-apa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal. Nah, ini yang harus kita waspadai jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama, penyebab yang paling banyak merusak pahala puasa kita, bahkan membatalkan pahala puasa kita, itu adalah lisan ini. Maka betul lah kata Nabi, aksarul khotoya bani Adam fil lisanihi. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu karena lisannya. Paling banyak ini lisan. Menyebabkan orang bertengkar, bermusuhan, menyebabkan orang bertarung karena lisan. Ghibah, ngomongin keburukan orang. Kamu tahu nggak dia itu barang rumah kredit semua. Ngapain diomongin? Walaupun kenyataannya betul-betul kredit. Kalau tahu yang bersangkutan sakit hati nggak? Sakit hati. Sakit hatiku tiada terobati. Astagfirullahaladzim. Nah, goyang juga. Asik katanya Bunda. Jadi inilah, maka jamaah rahimakumullah, perhatikan. Ketika puasa betul-betul lebih banyak diam. Dulu tahun kemarin udah kita bahas. Kalau perlu beli staples yang hitam itu, jepit. Habis sholat subuh, habis ngaji, udah selesai semua, top. Kenapa di staples? Aku nggak mau puasa, aku hilang pahalanya karena banyak ngomong. Kalau sendirian aman, nggak mungkin ghibah, nggak mungkin yang ngomong sendiri. Kata lakinya sudah gila, bini saya itu. Yang bisa ghibah itu kalau ada lawan bicara. Ghibahnya 1-2 orang, ghibahnya ada 3 orang, ghibahnya makin parah. 4 orang lebih parah lagi ghibahnya. Ngomongin dia orang. Perut lapar, leher ini tenggorokan haus, nyampe maghrib, bismillah, minum, alhamdulillah, pahala. Kata siapa pahala? Kamu dari pagi ngomongin orang. Kamu kan ikut juga. Nah, pada wae kita. Pek kalau gitu. Nah, gawat. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi, yang pertama yang paling banyak menyebabkan pahala puasa itu hilang karena lisan yang tidak terjaga. Apapun bentuknya. Kalau dalam hadis lain dikatakan pertama kazib, berdusta. Kedua, ghibah, ngomongin keburukan kejelekan orang. 3, namimah, adu domba. 4, bersumpah palsu. Woi, saya ini maaf nih para pedagang biasanya. Saya belum dapat apa-apa kalau cuma segitu, tambahlah 5.000 lagi. Padahal sudah dapat. Nauzubillah, sumpah palsu. Demi Allah, ini barang asli kulit loh, kulit sapi ini. Padahal kulit nyamuk. Hati-hati. Jadi kalau kita bulan puasa nanti, kalau ada orang bersumpah itu, Bu, hati-hati Bu. Sumpah palsu ini membatalkan pahala puasa kita. Nggak usah bersumpah Bu. Kalau boleh ambil, nggak boleh sudah. Sumpah bener kok, ini modalnya aja belum balik. Tambahlah dikit lagi. Wah, hati-hati. Jadi perkara-perkara seperti itu kita hindari betul. Di luar Ramadan juga dihindari, tapi dalam Ramadan lebih dihindari lagi. Kenapa? Kita khawatir puasanya kita itu hanya dapat lapar dan haus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua bahwa penyebab terbesar dari hilangnya pahala puasa kita
atau minimal-minimalnya berkurang, rusak pahalanya, yang harusnya tadi tak terbatas pahalanya ternyata cuma dibatasi 10 doang atau kurang dari situ. Yang kedua karena tidak menjaga pandangan. Tidak menjaga pandangan. An-nazratu bis-sahwat, memandang dengan sahwat. Hati-hati Bu, lebih baik TV istirahat dulu Ramadan ini. Karena penyiar TV tampan. Ibu sambil nunggu berbuka nonton TV atau waktu sahur makan sambil nonton sinetron. Aktornya tampan, dadanya bidang, perutnya tipis, sispek dia. Mantap bro, Masya Allah. Mancungnya hidung aktor Korea ini. Ngelihat hidung laki, astagfirullah. Bunda. Jadi yang kedua, nazratun bis sahwat, pandangan yang ada sahwat, ada talazus, ada rasa menikmati. Maka lebih aman puasa dari nonton TV. Karena di TV itu penyiarnya tampan-tampan, aktornya ganteng-ganteng, pemain sinetronnya maco, sispek, dadanya bidang, perutnya tipis. Ngelihat di rumah dada kerempeng, perut buncit. Ketawa ini, jangan-jangan ya, bilang nanti, kamu ngaji sama siapa sih dek, ngomongin saya enggak, kita ini hati-hati pokoknya, nazroh ini bahaya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Nabi mengatakan seperti itu. Di antara hal-hal yang menghilangkan pahala puasa itu di samping yang pertama, yang kedua ini nazroh bis sahwat, memandang dengan sahwat. Kita tinggal di Indonesia ini berat karena Indonesia menganut terbuka semuanya. Semuanya bisa lihat iklan-iklannya laki-laki maco. Iklan susu elemen itu ya. Wow, bodinya, ototnya keluar semua. Kalau kita kan panunya yang keluar ya enggak? Nah ini. Nah, dalilnya yang lain mengatakan Rasulullah SAW bersabda, An-nasratu sahmun min sihamin iblis mazmumah. Pandangan mata yang diharamkan itu adalah anak panah iblis, anak panah beracun yang dilepaskan iblis laknatullah alaihi. An-nazratu sahmum min sihamin iblis mazmumah. Pandangan mata kepada sesuatu yang diharamkan itu adalah anak panah beracun yang dilepaskan iblis laknatullah alaihi. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan pandangan seperti itu, dia menunduk. Pandangan pertama boleh, halal. Tapi pandangan kedua haram. Tapi jangan pula enggak berkedip lagi. Ini masih pertama ini kayak ini. Jangan. Ketika mandang sesuatu haram langsung ingat, ya Allah, langsung nunduk atau alihkan ke lain. Istighfar, astagfirullah. Minimal dalam hati. Waduh. Ya, jangan kadang orang ngakali hukum. Ustadz katanya pandangan pertama halal. Saya kan belum ngedip Ustadz. Masih pertama terus melotot. Ini colek matamu pakai tombak. 2 tombak tembus sampai pala. Udah kita bahas itu. Di antara azab bagi orang yang tidak bertobat kepada Allah, yang tidak mampu menjaga pandangannya, maka malaikat Zabaniyah menancapkan 2 tombak di matanya tembus sampai belakang kepalanya. Karena dia nggak sempat taubat kepada Allah, di dunia dia menikmati pemandangan yang diharamkan. Hati-hati jamaah rahimakumullah ketika nonton sinetron India, mancung, tampan, nonton sinetron Korea, putih, bersih, matanya bening. Ya. Nah, kalau kita tidak bertobat kepada Allah, kita menikmati pandangan dengan sahwat, dengan talazus, lalu hari kematian kita, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih, kata Nabi. Makna hadis ini, tiap-tiap orang itu mati akan dipertontonkan apa yang menjadi kesukaannya ketika hidup. Ibu suka menikmati wajah tampan, ketika sakratul maut nyawa sampai di kerongkongan, kalla idza balagatit taraqi. Lalu dipamerkan wajah-wajah tampan tadi. Ana Sarukan datang. Kim Jong-un, artis Korea. Mau? Mengerikan. Bapak-bapak, orang-orang laki-laki yang mati nggak sempat tobat kepada Allah, dia terus-menerus melampiaskan syahwat matanya kepada yang diharamkan oleh Allah, maka hari kematiannya ditampilkan wanita-wanita seksi yang pernah dia nikmati.
Kalau dia hobi nonton video porno diputar di hadapannya. Orang lain nggak nonton, dia yang nonton. Bayangkan nyawa di kerongkongan yang di depan mata kita gambar wanita-wanita seksi, ibu-ibu gambar lelaki tampan di berjalan-jalan depan mata ibu. Nah, godaannya luar biasa ini. Na'udzubillah. Ngeri. Ada orang anggap biasa, Ustadz, ini hiburan. Hiburan itu yang halal. Karena pandangan mata itu dijaga. Harus yakin betul tiba hari kematian itu kita sudah tobat kepada Allah, enggak lagi. Kalau kita terus menerus menikmati yang diharamkan oleh Allah, apa ada makna solat kita? Padahal solat kita kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Solatmu itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keji itu mana? Yang di bawah perut, syahwat kepada lawan jenis, itu keji. Yang mungkar itu mana? Syahwat di atas perut, harta, pangkat, kedudukan, jabatan. Tapi kalau sholat kita ternyata tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, aya naon? Ada apa dengan sholat kita? Sholat kita nggak bermakna. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka yang kedua ini, ketika kita tidak mampu menjaga pandangan mata kita dan pandangan yang bersahwat, itu menyebabkan pahala puasa kita rusak, hangus, bahkan tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, dengar apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, pandangan merupakan pangkal bencana yang menimpa manusia. Sesungguhnya pandangan akan melahirkan lintasan dalam hati. Ibu melihat lelaki tampan, menikmatinya, talazuz, lazatan, nanti ada lintasan dalam hati. Dari dalam hati, kata beliau Imam Qayyim, akan melahirkan pikiran. Dari pikiran akan melahirkan syahwat. Dari syahwat akan membangkitkan keinginan. Bujang mana? Duda mana tampan betul itu ya? Orang Josari bukan? Jangan, bukan kayaknya. Bang 5 itu. Ya. Nah, kemudian kalau dia tetap seperti itu, dia nggak sadar, dia sudah mulai dikuasai oleh syahwatnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, keinginan menjadi semakin kuat, lalu berubah menjadi tekad yang bulat. Maka apa yang tadinya melintas dalam pikirannya menjadi kenyataan. Dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Maka sungguh bagus nasihat yang disampaikan para ulama. Kesabaran dalam menundukkan pandangan jauh lebih ringan dibandingkan kesabaran dalam menanggung beban sakit setelah melepaskan pandangan itu. Sabar menjaga pandangan lebih baik, lebih ringan daripada nanti setelah kejadian menahan sakit dari awalnya berupa pandangan. Lihatlah, kalau lawan jenis itu bermula dari pandangan mata kan ya? Betul kan lagunya begitu ya? Pandangan mata, main mata, ngasih kode. Nanti lintas pikiran, di mana rumah janda cantik itu ya? Oh, di Perumnas. Ada nggak nomor HP-nya kamu orang? Nomor HP dihubungi. Aduh, ngajak ketemuan. Berikutnya makan bakso bareng. Selanjutnya janji lagi. Terjadi apa yang terjadi? Berawal dari pandangan. Dari pandangan. Pandangan itu kata Ibnu Qayyim merupakan faktor pertama menyebabkan bencana pada manusia itu ketika dia tidak mampu mengendalikannya. Maka jamaah rahimakumullah, jaga betul yang tidak halal kita pandang, jangan kita naik motor semua mau dilihat. Ada atu-atu naik motor dilihat juga. Ada orang lagi nyapu depan rumah dilihat juga. Ngapain? Lelah mata ini. Lelah. Apalagi yang main medsos. Ya kan ya? Iklan-iklan lelaki tampan segala macam dinikmati. Nah, ini jenggotnya rapi, ini kumisnya rapi. Ini enggak berkumis loh, imut loh. Amit-amit deh. Nauzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Maka kita pastikan pada diri kita supaya pahala puasa kita terjaga. Satu, lisan harus betul-betul kita jaga. Dua, mata kita jaga. Kemudian akhir zaman lisan tadi posisinya mulai digantikan jempol. Ya, dia sih di rumah nggak ketemu orang, nggak mungkin dia gibah zaman dulu karena nggak ada kawan bicara. Ya kan ya, nggak mungkin ngomong sendiri di rumah, gila kata laki ibu ya. Nah, sudah mulai kubat lagi deh ini. Tapi dengan adanya medsos, peran lisan, peran mulut tadi diganti oleh jempol.
Kamu tahu nggak sih itu? Iya. Iya lo kok kayaknya kurus. Dia banyak pikiran lo. Iya saya juga tahu. Ngomongin orang lewat handphone, medsos bro. Mencaci maki, gibah. Ada kawan posting gambar berdua sama suaminya mesra. Lalu kita komen, alah kemarin berantem hebat. Sok harmonis juga di orang itu. Nah, lisan nggak ngucap, tapi jempol bermain. Hukum yang berlaku pada lisan sama dengan hukum yang berlaku pada tulisan. Saya ulangi lagi. Hukum yang berlaku pada lisan sama dengan hukum yang berlaku pada tulisan. Ini anak-anak muda. Tua-tua ini nggak main medsos nggak ya? Nggak kan? Main cabai aja. Syukurlah. Ini medsosnya hati-hati. Kalau kita nggak mampu mengendalikan diri kita, sejam nggak kerasa, dibaca, dibuka, dibaca, tutup, buka, akhirnya kemana-mana pikiran, jempol kemana-mana. Yang tadinya lisan diam digantikan perannya oleh jempol. Yang tadinya nggak mungkin gibah, akhirnya gibah juga. Yang akhirnya nggak mungkin dusta, dusta juga. Bagi-bagi berita hoak, na'udzubillah. Yang akhirnya tadi nggak mau fitnah, fitnah juga. Muncul semua. Ngelihat ada aktor ganteng di situ, misalnya kehidupan rumah tangganya bagus, komen juga, alah itu mah tampilan luar aja. Mulai kita mencela orang dengan jempol kita. Nah, jamaah rahimakumullah, dua hal ini yang paling banyak menyebabkan pahala puasa kita itu nggak ada, insyaallah. Sedih kita. Kenapa sedih? Kata Nabi, Ragima anfu abdin dahola alaihi Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan, dia puasa Ramadan, dia tarawih, dia baca Quran, tapi setelah Ramadan berlalu falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa nggak Allah ampuni? Karena puasanya sia-sia. Karena puasanya bercampur dengan azur tadi, dengan mencela, mencaci, berdebat, berbohong, ghibah, namimah dan seterusnya. Nauzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, harus kita pahami betul ketika puasa tiba nanti, jaga betul, hati-hati betul, lebih aman diam. Dia menang wae. Kok nggak ngomong bu? Ini puasa Ramadan, saya takut keseleo nanti lidah ini. Ya, jamaah rahimakumullah, dua hal ini saja kalau mampu kita lakukan, insya Allah puasa kita itu betul-betul istimewa. Keluar Ramadan kita persis seperti saat hari dilahirkan oleh ibu kita. Wajah sih masih wajah lama, fisik masih fisik lama, body masih body lama. Tapi jiwa, hati, ruh bersih dari seluruh dosa. Kok bisa Ustadz? Loh, hanya Ramadan yang mampu memberi diskon dosa sampai 100%. Hanya Ramadan. Supermarket besar di kota bumi saya baca kemarin di bannernya hanya mampu beli diskon 80%. Nggak sanggup dia 100%. Rebut kita ke sana ngambilnya. Nih Ramadan ngasih diskon dosa sampai 100%. Dalilnya Ustaz, mana dalilnya Ustaz? Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyamana ramadana alaikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kalian puasa Ramadan. Wasanantu lakum qiyamahu. Aku menyunahkan kalian untuk sholat tarawih malam harinya. Faman somahu wa aqamahu imanan wahtisaban. Barang siapa puasa siangnya karena Allah, malamnya tarawih karena Allah, kemudian ihtisab mengharap pahala dari Allah, bukan sanjungan manusia, bukan pujian manusia, bukan karena pengen mau lebaran, bukan karena mau dapat THR, bukan karena mau bagi-bagi SHU koperasi, bukan. Puasanya, tarawihnya karena Allah dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Keluar dari Ramadan nanti semua dosa-dosanya telah Allah ampuni dan dia persis seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Jadi balita lagi kita, Bu. Badan sih masih kayak gini, tapi kita bersih seperti bayi yang baru lahir.
Maka kita sering mendengarkan kalimat-kalimat ketika sampai pada lebaran, ya kan ya? Sampai pada lebaran dikatakan seperti itu, sudah bersih hati, bersih badan, bersih jiwa. Suci hatinya, suci jiwanya, suci badannya, dia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Kayaumi waladathu ummuhu. Nah, ini kalau kita menginginkan menjadi manusia yang kembali suci, bersih seperti bayi, pastikan Ramadan kita laksanakan sungguh-sungguh, sholat malamnya sungguh-sungguh, kita jaga dari hal yang membatalkan pahala puasanya, yang membatalkan pahala tarawehnya, yang merusaknya, jaga betul. Beda dengan bulan-bulan sebelum Ramadan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini kajian kita, nanti kita tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan supaya kita punya pemahaman yang lebih lengkap. Mungkin ada yang ragu-ragu, nanti dibahas di tanya jawab. Demikian jamaah rahimakumullah, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita, bahkan membatalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.